Halo, ketemu lagi dengan saya, Bung Ropan. Mungkin Anda sudah mendengar berita tentang pemecatan dari Ronald Koeman, pelatih Barcelona asal Belanda ini ya. Memang sangat disayangkan ya bahwa dia putus di tengah jalan ya. Seorang pelatih yang diharapkan mampu mengangkat mungkin pamor dari Barca yang sedang menurun, tetapi dianggap gagal oleh para direksi ya, para petinggi dewan yang ada di Barca, sehingga Kamis pagi waktu Indonesia jam 5 atau di sana itu di Spanyol jam 00 mungkin lewat 5 menit lah ya. Keputusan itu diambil oleh Juan Laporta, presiden Barcelona, untuk memecat Koeman keluar dari Barca. Dan lebih mencengangkan lagi bahwa keputusan itu di saat perjalanan dengan pesawat ya dari Madrid menuju ke El Prat ya, di bandara di Barcelona. Ini dari Madrid di bandara Barajas di sana menuju ke Barca, dan akhirnya diputuskan di situ dengan ucapan terima kasih tentunya dari Laporte dan semua direksi tentang pekerjaan yang sudah diemban oleh Koeman. Dan hanya setahun lebih, hampir 2 bulan, sejak Agustus tahun lalu masuk, dia dipecat ya. Koeman menggantikan Kiki Setien saat itu, yang juga ditendang, dipecat ketika Kiki Setien baru memimpin selama 8 bulan ya, dari Januari sampai di Agustus 2020 dengan 25 match, 5 kekalahan ya, hanya 5 kekalahan padahal dari Setien. Namun dia divonis untuk keluar dari Barca. Koeman masuk, datang meninggalkan tim nasional Belanda yang dia pegang saat itu untuk menangani Messi dan kawan-kawan. Ketika itu Messi masih ada ya, dan akhirnya banyak yang meragukan memang, termasuk saya sendiri ketika dia datang. Ini pelatih yang sulit untuk bisa mengangkat Barcelona. Kenapa? Karena tidak punya DNA bagus ya, untuk bisa membawa tim ini menjadi juara. Dia hanya bisa membawa tim Ajax 2 kali juara di antara 2011 sampai 2014. Kemudian dia pernah dengan PSV Eindhoven sekali menjadi juara. Tapi setelah itu dia banyak pemecatan. 10 klub yang ditangani, 7 diantaranya dia dipecat. Termasuk di Valencia dia pernah menangani dan jeblok. Dipecat Alkmaar, Feyenoord, semua, Soton dan Everton sebelum Barca kemarin. Padahal kalau bisa melihat dari segi persentase kemenangan oke lah, 58,21% ya. Dia memimpin 67 pertandingan, ya hanya 16 kali kalah, ada 39 kemenangan dan 12 kali imbang. Saya pikir mungkin dia akan dipecat di musim dingin. Tetapi akhirnya lebih cepat lebih cepat diambil keputusan ketika kalah kemarin pada hari Kamis pagi waktu Indonesia bagian barat ya, Rabu di sana, dari tim promosi Rayo Vallecano dengan 1-0 ya. Bagaimana mereka tidak mampu mengalahkan tim yang baru promosi pada musim ini, Rayo. Dan satu-satunya gol Rayo itu diciptakan oleh pemain Gaek, sudah tua ya, banyak berpindah klub, pernah juga di Atletico Madrid, walaupun dia asal dari Monaco bagus, pernah dipinjamkan ke MU, Manchester United, dan juga ke Chelsea The Blues ya, sebelum akhirnya dia diambil juga oleh Rayo ini. 35 tahun, pemain asal Kolombia, Radamel Falcao, mencetak gol yang mampu mengecoh pemain belakang ya, Gerard Pique. Berawal dari kesalahan seorang kapten kesebelasan Barca, Busquets, di sini gagal mengontrol bola, direbut oleh Carlos. Carlos masuk memberikan umpan ke dalam daerah kotak penalti, dan dengan tenang, dengan dingin, Radamel Falcao mengecoh seorang pemain berpengalaman seperti Gerard Pique dan menendang bola ke gawang Ter Stegen tanpa bisa diselamatkan, sempat menyentuh tiang. Dan itu satu-satunya gol yang menamatkan bukan saja Barcelona, menamatkan karir kepelatihan Ronald Koeman dari Barca ya. Memang ini kalau bisa melihat sudah lama yang menginginkan bahwa Koeman ini sudah harus pecat bulan lalu, mungkin 2 bulan lalu, ketika banyak masalah yang terjadi ya dengan Koeman, apalagi setelah Messi pergi, penampilan performa Barcelona itu menurun dan pemain-pemain
bermain kemarin seperti Rayo itu tidak begitu impresif kalau bisa dikatakan ya. Kemudian mungkin diinginkan bahwa pola yang dimainkan oleh Koeman ini tidak sesuai dengan keinginan ekspektasi para petinggi. Juga banyak ada mungkin pemain-pemain lain yang agak menentang, ya kecuali pemain-pemain Belanda sendiri ya. Frenkie de Jong masih mendukung tentunya Memphis Depay yang belakangan didatangkan dengan gratis dari Lyon, dan juga peminjaman pemain Sevilla seperti Luuk de Jong di sini mungkin bisa mendukung Koeman. Tapi yang lain saya pikir sudah hilang respect pada Koeman karena musim ini pun mereka sempat ditahan di kandang oleh Granada. Tim Cadiz juga pernah menahan mereka pada musim ini. Ya, Bilbao juga menahan mereka. Mengalami 3 kekalahan ya yang mereka dapatkan dari Atletico, 2 kota di klub di kota Madrid 2, dan Real Madrid mereka kalah. Kemudian sama Rayo. Ya, sekarang mereka memang masih berselisih sekitar 6 poin. Ya, 6 poin dengan Madrid. Untungnya Madrid kemarin itu ditahan oleh Osasuna. Ya, 0-0. Kalau Madrid menang ini akan lebih jauh ya, bisa 8 poin berselisih dengan Barcelona. Tapi ini pun tidak mengurangi tekad dari para petinggi ketika kalah lawan Rayo langsung divonis dan Koeman berakhir. Koeman harus angkat kopor dan pada hari Kamis kemarin dia tidak boleh memimpin. Yang memimpin pertandingan, yang memimpin latihan dari anak-anak Barca ini, Pique dan kawan-kawan atau Busquets dan kawan-kawan adalah asisten pelatih Sergi Barjuan. Sergi Barjuan ini mantan salah satu juga legenda dari Barca, berposisi di bek kiri dulu di Barca dari tahun 2000-an ya. Dia bisa bermain tahun 1900 sampai tahun 2000, awal-awal 2000, Sergi Barjuan, dan juga ditemani oleh pemain internasional, mantan pemain internasional dari Swedia, Henrik Larsson, yang juga pernah memperkuat di Barca. Satu lagi dari Belanda yang ikut bersama Koeman, Alfreds, yang ada di dalam sebagai asisten pelatih. Jadi 3 orang ini yang menukangi sambil menunggu siapa pelatih yang akan datang. Menurut Anda yang layak menggantikan Koeman siapa kira-kira? Ada nama-nama tentunya Xavi, salah satu gelandang ya, legenda yang sukses bersama dengan Barca dan juga tim nasional Spanyol tentunya di era Xavi bersama Iniesta, Messi saat itu, bagi bagus-bagusnya Puyol ya, pemain-pemain yang jebolan dari Akademi Sepak Bola La Masia. Nah, ada juga Roberto Martinez, Erik ten Hag dari Ajax. Martinez ya menangani tim nasional Belgia. Ya, mungkin Andrea Pirlo yang dipecat dari Juve. Ini adalah nama-nama yang konon ya diapungkan, tetapi yang paling kuat adalah Xavi yang akan datang. Apakah Xavi mau untuk bisa menangani Barca atau dia hanya dijadikan untuk di awal aja sebelum ada pelatih bagus di musim panas nantinya akan menangani? Tapi tidak mungkin, Xavi tidak akan mau kalau dia hanya dipakai dari sekarang saat ini sampai di musim panas tahun depan ya. Apalagi kalau jeblok terus, ini berbahaya juga karir dari Xavi. Tentunya ada pertimbangan khusus dari Xavi untuk menggantikan posisi Koeman. Ya, paling tidak untuk saat ini Sergi Barjuan dan Henrik Larsson serta Alfreds akan memimpin sampai mungkin beberapa pertandingan ke depan, mungkin saja sampai di Desember atau di Januari sebelum ada pelatih baru ketika ada pembelian pemain. Nah, kenapa Koeman ini dianggap gagal? Karena memang dilihat cara dia menangani sistem permainan yang dia terapkan itu tidak cocok ya. Tidak cocok dengan gaya Barcelona. Seperti kemarin bagaimana dia memaksakan seorang Des yang notabene pemain bek kanan ya. Pemain Amerika Belanda ini dipaksakan untuk bermain di sayap kanan dan memang tidak jalan. Kemudian Coutinho yang tampil di posisi gelandang bersama Busquets kemarin dan Nico Gonzalez itu juga tidak jalan sehingga Coutinho harus keluar. Ada Depay depan dan Aguero juga tidak mampu bisa berbuat apa-apa. Ya, termasuk bagaimana satu penalti dari Depay yang di menit 72 kalau tidak salah gagal membuahkan hasil dan tidak mampu bisa menyelamatkan atau menyamakan kedudukan bagi Barca, menyelamatkan mereka dari kekalahan. Ya, sayang sekali seorang Depay, tapi akhirnya posisi Koeman inilah tidak ada tanda-tanda sebelumnya apakah dia akan segera dipecat. Biasa-biasa aja sepertinya, tapi kemudian tindakan itu dilakukan oleh para petinggi ketika mereka berangkat dari Barajas di airport menuju ke El Prat. Dan di pesawat itulah para petinggi dewan direksi untuk memutuskan
Koeman tanpa harus memberikan kesempatan lagi pada Koeman untuk mungkin melihat pertandingan ke belakang, satu pertandingan lagi misalnya melawan Alaves ya pada berikutnya, atau ada di UCL lagi mereka akan menuju Kiev untuk bermain melawan Kiev, tapi lawan Kiev juga agak membosankan dan mengecewakan tentunya bagi para direksi dan Juan Laporta sendiri sebagai presiden, karena mereka hanya menang tipis susah payah 1-0 di UCL, bahkan mereka berpotensi out ya dari grup mereka setelah kalah 3-0 dari Bayern Munchen dan juga dihajar oleh Benfica dengan 3-0. Ini yang membuat pamor atau nasib Koeman memang di ujung tanduk, apalagi setelah mengalami 2 kekalahan beruntun ya, dari Madrid di kandang bahkan dengan Madrid ya, dengan kalah 1-2 dan terakhir dengan Rayo. Dan memang sangat menyesakan ya bahwa gol Radamel ini artinya dihajar ya, Radamel mampu membawa Koeman ini keluar. Jadi ini gara-gara dari Radamel Falcao. Kalau tidak ada gol dari Falcao mungkin Koeman akan selamat. Dan juga Depay bertanggung jawab. Kenapa penalti nggak masuk? Gini kan Koeman masih dipertimbangkan untuk bisa sedikitnya agak lama. Ya agak lama. Tetapi mungkin sudah jalan-jalan. Karena banyak juga penggemar Barca juga yang tidak suka dengan keberadaan Koeman. Banyak juga pemain juga mungkin ada yang tidak serag dengan penampilan dengan gaya Koeman, cara dia melatih ya. Dan ini yang membuat situasi dan kondisi sulit untuk bagi Koeman ya untuk bisa mengembangkan apa yang dia inginkan bersama dengan Barca. Ya sebenarnya masih lebih bagus kalau dilihat ke belakang, presentasi kemenangan masih lebih bagus di Valverde sebelumnya ya, di mana Valverde sejak masuk pada 2017, Ernesto Valverde ini bisa memberikan langsung gelar. 2017-2018 itu Barca juara, 2018-2019 juara lagi di La Liga. Ada Copa del Rey pada 2018 lagi mereka bisa dapatkan dengan Valverde ya. Super Copa Espanya juga di 2019 bersama dengan Valverde sebelum dipecat. Setiap yang masuk masih memberikan, sayang pelatih ini dipecat ya hanya gara-gara kalah di Super Copa Espanya ketika bermain di Arab atau di Qatar sana, kalau dari Atletico Madrid saat itu. Padahal kan posisi Barca lagi bagus bersama dengan Valverde. Setelah Valverde keluar, Setiap yang masuk tidak menyelamatkan, apalagi dengan Koeman. Sebenarnya petinggi Bartomeu sebagai presiden Barca juga sudah mesti tahu ya, dia membuat kesalahan besar. Dia mesti melihat bahwa ini Koeman tidak bisa mampu menjaga kekompakan pemain. Bahkan Messi pun kurang begitu serap dengan kedatangan Koeman pertama ya, apalagi ketika Messi keluar pergi PSG, memang penampilan Barca langsung drop karena kelihatan sekali pengaruhnya luar biasa. Dengan tanpa Messi ini menjadi pukulan berat bagi Ronald Koeman. Dan Anda bisa melihat kemarin bagaimana pemain bermain dengan ya tidak sesuai dengan hati mereka ya. Ini mengecewakan juga bagi pendukung tentunya bahwa mereka kalah dari tim promosi, dan mudah-mudahan siapapun pelatih yang masuk bisa mengangkat kembali performa Barcelona menjadi jauh lebih bagus dan bisa mengademkan di ruang ganti pemain, membuat situasi menjadi lebih baik, tentunya jauh lebih baik ketika masih ada Koeman sebelumnya. Dan ini tugas dari Sergi Barjuan dan Henrik Larsson ya, mantan 2 pemain Barca yang ditugaskan untuk memimpin ya sejak pasca Koeman keluar untuk menangani. Kita tidak tahu ke depan siapa akhirnya, apakah diputuskan ada pelatih baru dalam bulan November atau Desember atau Xavi bisa betul-betul ingin menangani, atau siapapun yang datang ke sana. Tapi ini pekerjaan yang berat, di mana situasi dan kondisi di Barca yang lagi goyang, termasuk keseimbangan keuangan, neraca keuangan mereka yang belum stabil. Tapi kalau melihat dari materi pemain sih oke, tidak ada masalah apa-apa, bahkan mungkin lebih bagus dari tim-tim yang ada di atas dia, termasuk di atas ada Betis atau termasuk dari Rayo sendiri yang melompat ke peringkat kelima. Jadi kalau melihat dari situasi tidak boleh ada alasan bahwa harus beli pemain ya, pemain lain kan di bawah Barca. Yang menjadi tugas utama bagaimana mengembalikan lagi performa mereka, motivasi dari pemain-pemain Barcelona untuk bisa bersaing paling tidak masuk di zona Champions. Kalau mau cari juara posisi keempat saya kira bisa, kan hanya 6 poin yang ada di atas. Mereka baru main 10 kali, masih memungkinkan. Ya, masih ada 28 match ke depan, segala kemungkinan bisa terjadi dan Barca mungkin bisa menempati posisi keempat, ketiga, bukan tidak mungkin juga juara. Kalau Madrid, Sevilla, Atletico itu kandas atau terganjal perjalanan mereka, termasuk Sociedad, ya, Sevilla, ya, itu bisa memungkinkan 28 pertandingan banyak.
banyak ke depan. Tetapi melihat situasi dan kondisi seperti ini dengan 3 kekalahan, bukan tidak mungkin Barca juga akan menerima 5-6 kekalahan. Ya, kalau mereka tidak cepat, terutama dari pergantian pelatih ini. Mungkin dari Barhuan ke siapa? Ke Xavi, ke Martinez, Erik ten Hag, siapapun itu, tapi harus berpikir, mempertimbangkan yang baik. Ini yang perlu bagi direksi untuk melihat pelatih. Jangan lagi belajar mereka dari kedatangan Koeman. Harus memilih pelatih yang betul-betul bisa diterima, ya, bukan saja oleh fans, tetapi oleh semua pemain. Ada rasa respect, ya, mampu mengatur semua keadaannya ada di ruang ganti. Ya, kalau pemain respect, komunikasi bagus, ini yang akan mendukung bagi Barcelona untuk bisa lebih baik ke depan. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan Ronald Koeman, dan kita akan menunggu siapa yang akan mengganti sosok Koeman di Barca. Sampai jumpa, ciao.